bersukacita. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang sedang saat ini mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari alami, tetap semangat ya. Dalam ibadah ini kita menyiapkan hati kita, karena hati kita yang terbaik, agar setiap kita juga bersekutu dengan Tuhan, setiap kita menerima firman Tuhan, itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita ya, yang baik. Saudara, pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang mengelola hati atau manage heart. Itu banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga terkadang kita merupakan satu hal ya. Kita manusia punya emosi, saudara, punya hati yang gampang sekali terpengaruh oleh keadaan. Tetapi anak-anak Tuhan, kita diajar untuk kita bisa memanage hati kita ya. Seringkali kita mengalami kejadian yang menguji hati kita sehingga kita bisa punya khawatir yang berlebih, takut yang berlebih, atau jadi akan menghasilkan hal-hal yang negatif keluar dari mulut kita. Itu karena hati yang sedang tidak beres. Kita bahkan bisa menjadi sebal terhadap seseorang, bisa marah kepada seseorang. Itu karena punya hati yang tidak beres lagi, nggak beres gitu ya. Saya mau membacakan atau memberi contoh dari beberapa ayat di firman Tuhan. Seperti di dalam Kejadian 21, waktu itu Abraham sebal ya. Dikatakan gini, Kejadian 21 ayat 11, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nanti saudara bisa baca kisahnya di firman Tuhan. Dikatakan bahwa setelah akhirnya Hagar melahirkan anak dan Sarah juga diberikan anak setelah Hagar melahirkan Ismail ya, karena Sarah nggak sabar, dia kurang percaya ya bahwa dia juga akan melahirkan seorang anak yang menjadi anak perjanjian. Setelah anaknya besar, lalu kemudian ada ya dalam kehidupan rumah tangga, bayangin ada walaupun Hagar disebutnya bukan istri yang utama gitu ya, tapi kan dia dinikahi juga ya supaya punya anak gitu ya. Nah akhirnya Sarah bilang sama Abraham, usir dong Hagar gitu ya. Nah itu mah kisahnya bukan soal ininya, tetapi di sini dikatakan bahwa Abraham jadi sebal karena kondisi itu. Kemudian ada lagi di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Di situ dikatakan Saul marah, dikatakannya, bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya, dan memang terbukti akhirnya jabatan raja jatuh kepada Daud. Hati Saul sebal sehingga menimbulkan amarah. Itu hatinya karena nggak beres, karena kita tahu juga kisahnya kalau Saul ini akhirnya bukan meninggalkan Tuhan, artinya dia percaya sebetulnya sama Tuhan, tetapi karena hal-hal yang tidak beres terjadi dalam hatinya sehingga Tuhan juga meninggalkan dia. Akhirnya terjadi yang mau bunuh Daud gitu ya, mengejar-ngejar Daud. Nah itu karena hati yang tidak beres. Dan juga termasuk anaknya. Dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 16, waktu itu tabut Tuhan dibawa masuk ke kota Daud, dan dikatakan Daud itu meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan karena senangnya tabut Tuhan yang asalnya tidak ada di kota Daud akhirnya bisa dibawa pulang oleh Daud dan pasukannya. Tetapi Mikal anaknya Saul dikatakan memandang rendah Daud dalam hatinya. Itu karena ada hati yang tidak beres gitu ya. Dan masih banyak lagi kisah di firman Tuhan ini yang berkaitan dengan hati yang tidak beres gitu ya. Betapa hati ini bisa rentan terpengaruh oleh keadaan, situasi, atau sikap perkataan orang lain. Tetapi bagaimana kita cara mengelolanya? Saya pun masih banyak harus belajar tentang manajer ini, mengelola hati. Karena nanti yang mendapat keuntungan adalah kita sendiri ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin.
Ya. Jaga hati kita dengan waspada, karena di situ terpancar kehidupan. Seharusnya hati ini harus memancarkan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Hati adalah pusat kehidupan. Apa yang kita lihat, itu apa yang kita dengar, gitu ya. Itu nanti akan berakhir di hati. Betul, saudara? Kita melihat apa? Nggak, ya, berpikir, didengar telinga berpikir, masuk dalam hati, gitu. Disimpan. Oleh sebab itu hati ini harus punya filter yang baik, sehingga hal-hal kedagingan tidak lagi bercokol di dalam hati dan menimbulkan emosi-emosi yang tidak baik. Yang tadi ya, amarah, mengasihani diri, bisa juga hal-hal negatif lainnya, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran itu muncul ketika hati sedang tidak beres. Kita mungkin orang yang mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, sama halnya Daud, Saul, tadi Abraham. Tetapi bagaimana cara mereka mengontrol hati? Kita lihat aja buah atau hasil akhirnya. Ya, nanti saya hanya men-sharingkan. Saudara nanti harus terus mengembangkan diri saudara untuk terus di dalam hal kerohanian ini harus lebih lagi, saudara. Karena itu yang akan terus menjaga hati kita supaya hati kita memancarkan kehidupan. Yang pertama adalah kita harus memfilternya dengan firman Tuhan, bukan hal-hal lain. Mungkin kita ketika hati lagi nggak beres, kita bisa curhat sama orang lain. Tetapi kalau perkataan atau nasihat orang lain itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, nanti kadang-kadang hasilnya juga nggak bagus, gitu ya. Filter dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9, kita akan mulai baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi begitu pentingnya hati ini kita jaga. Filterlah atau jagalah dengan firman Tuhan, dikatakan. Caranya juga bukan hanya ibadah hari Minggu ini. Kita bisa saja tubuh ini ibadah, tetapi di mana hati kita, pikiran kita. Ingat, semua yang kita pikirkan, kita lihat, bahkan saat ini kita dengar, nanti masuknya dalam hati, saudara. Oleh sebab itu ketika saudara untuk datang ibadah ke sini aja, kenapa kita harus menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh? Supaya kita ketika dengar firman Tuhan itu nggak terlalu begitu aja, saudara. Tetapi itu harus menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Nggak hanya, aku hadir di gereja untuk absen. Nggak seperti itu. Aku di gereja untuk menunaikan tugas agamaanku. Nggak seperti itu juga, saudara. Tetapi dikatakan untuk menjaga kelakuan kita bersih, itu terpancar dari hati kita yang memancar kehidupan. Harus menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bukan hanya berlaku, ini buat orang muda aja, enggak. Setiap kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Mungkin saudara juga pernah baca kisah tentang perumpamaan seorang penabur di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kita nggak usah baca, nanti saudara bisa baca di rumah. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Dikatakan ketika firman Tuhan itu ditaburkan, ada yang jatuh ke tanah yang di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, yang dikatakan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan ditaburkan, tetapi kita nggak ngerti, sehingga iblis itu merampasnya dari hati orang tersebut. Ada lagi benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya orang itu menerima firman dengan gembira, dengan sukacita. Tetapi setelah datang penindasan atau penganiayaan, itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Bahkan bisa menjadikan orang itu murtad, dikatakan. Lalu ada lagi yang jatuh benih firman Tuhan itu di tengah semak berduri. Sehingga ketika kekhawatiran itu menghimpit kita dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, akhirnya nggak berbuah. Dan yang terakhir adalah firman yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya orang yang menerima firman itu mengerti, ya, sehingga dia berbuah. Ingat di sini dikatakan firman itu ditaburkan dan mengerti.
Jadi firman Tuhan itu harus kita mengerti, saudara. Jadi nggak hanya kita dengar hamba Tuhan, apa ya, nggak ngerti, ataupun menerima dengan gembira, tapi ketika keluar dari gereja ini, ketika penindasan datang, lupa lagi sama firman Tuhan. Ya, kita harus menjaganya benar-benar dengan firman Tuhan, dengan segenap hati, mencari Tuhannya harus dengan segenap hati. Saudara, ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, banyak di antara pengikut Yesus tidak percaya, karena mereka mengikut Yesus hanya ingin melihat mujizat, tanda-tanda heran, dan mereka kenyang hanya secara jasmani aja. Ingat yang peristiwa dengar Tuhan Yesus khotbah, wah senang gitu ya, terus dikasih makan, dikatakan 5.000 orang dikasih makan, yang dicukupkan ya. Tapi ketika penindasan datang, mereka nggak tahan. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang roti hidup ini, firman Tuhan yang disampaikan ini cukup keras, bahkan keras ya, karena dikatakan demikian di dalam Yohanes 6 ayat 60. Kita akan mulai. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Terkadang perkataan firman Tuhan yang kita dengar, nggak semuanya senang kita dengar. Ada kadang teguran yang membuat hati kita jadi tersinggung atau sakit. Tetapi seharusnya itu menjadi introspeksi. Ketika firman Tuhan disampaikan, terus hati kita nyeletik, berarti Tuhan lagi bekerja di dalam hati kita. Harusnya itu yang harus kita tangkap. Oh, Tuhan mau saya berubah, kenapa mesti kesinggung gitu. Ketika kita kesinggung, misalnya tersinggung atau kena nih dengan firman Tuhan, harusnya kita introspeksi dan ya aku mau berubah gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu, sehingga yang dilakukan murid-muridnya di dalam Yohanes 6 ayat 66 ini artinya bukan murid inti ya, murid inti, karena yang mengikut Yesus itu banyak dan mereka disebut murid-murid. Di dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Berapa banyak di akhir zaman ini? Banyak orang-orang yang asalnya sungguh-sungguh atau setia ikut Tuhan, sama seperti Saul mungkin ya, mengandalkan Tuhan, bertanggung jawab gitu. Tetapi ketika dia mencapai kedudukan tinggi, dia mulai lupa sama Tuhan, dan akhirnya roh Tuhan meninggalkan dia, dan dia menjadi sombong. Akhirnya Saul kehilangan segalanya. Berapa banyak orang-orang yang di akhir zaman ini akhirnya meninggalkan Tuhan karena goncang imannya dikatakan. Berapa banyak juga orang-orang yang datang ke gereja hanya ingin mendengarkan firman Tuhan tentang berkat aja. Semua pasti senang ketika mendengarkan aku diberkati, siapa yang gak mau diberkati gitu ya. Jangan hanya kita mau terima firman yang enak didengar telinga ya. Dan akhir zaman ini juga di firman Tuhan dikatakan banyak orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang menyenangkan telinganya saja dikatakan. Mengikuti cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang bisa menyenangkan hatinya gitu. Saudara, tahun ini dikatakan menjadi tema GBS tahun kemenangan dikatakan. Ya, tetapi tidak akan ada kemenangan jika kita tidak mengalami sesuatu hal yang mungkin menyakitkan buat kita, menyulitkan buat kehidupan kita. Hidup biasa-biasa aja, tidak ada pergumulan. Apa yang mau menjadi kemenangan? Justru ketika ada tantangan, saat itulah Tuhan akan bekerja untuk memberikan kemenangan. Amin. Jadi saudara jangan takut menghadapi. Kadang-kadang pikiran kita aja yang gak mau menerima ya. Aku harus kaya, aku harus pokoknya berusaha maksimal. Memang iya gitu saudara. Tetapi kadang-kadang kita ini nggak mau menerima gitu. Kalau ada tantangan, jangan yang susah-susah deh datang kehidupan saya, gitu ya. Tetapi kuncinya adalah filter hati kita ini dengan firman Tuhan. Pastikan bahwa saat ini saudara itu ada di dalam jalurnya Tuhan aja, nggak menyimpang dari iman. Tadi dikatakan cari Tuhan dengan segenap hati, jangan menyimpang dikatakan ya. Hari-hari terakhir ini akan terjadi banyak goncangan. Mungkin saudara merasakan, kami pun merasakan ya, begitu banyak goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan, dalam hal keuangan mungkin, di dalam hal kesehatan gitu ya.
Banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba sakit, terus udah gitu meninggal. Ya, kita nggak tahu umur orang berapa lama gitu ya. Atau tiba-tiba ada orang yang tadinya sangat-sangat kaya, tetapi dalam waktu semalam aja bisa kehilangan kekayaannya, gitu ya. Terjadi banyak sekali goncangan. Saudara akan dipaksa keluar dari zona nyaman saudara, dan juga dari yang saudara andalkan di luar Tuhan, seperti uang, kepintaran, kedudukan, itu akan digoncangkan, saudara. Makanya tadi Tuhan Yesus katakan, ya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Sesungguhnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menangkap maksud Tuhan apa ya. Ini adalah untuk menguatkan kita, dikatakan memfilter terus hati kita dari hal-hal yang buruk, saudara. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah berseru pada Tuhan. Ketika saudara sudah mulai tidak bisa kelola hati, karena yang merasakan saudara sendiri. Ketika saudara datang himpitan gitu, saudara akan mudah emosi gitu. Ya kan gitu. Orang lain mungkin nggak tahu. Ada juga yang bisa menutupi. Padahal aku tuh lagi susah. Ada yang kayak gitu. Bukan seperti itu. Tapi mengelola hati harus benar-benar dikelola hatinya secara benar gitu ya. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14, kita akan baca secara mulai dibaca. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi saudara, dikatakan ketika kita berseru kepada Tuhan, dia akan menjawab. Poinnya itu, saudara. Ketika saudara sudah mulai, gundah gulana, nggak tahu harus berbuat apa, gitu ya. Selain saudara harus berusaha, tetapi dikatakan saudara harus berseru kepada Tuhan. Dia akan menjawab, menyertai kita semua dalam segala keadaan, dalam kesesakan. Bahkan dikatakan dia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Kita harus melekat kepada Tuhan. Ya. Filter yang pertama adalah tadi dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus terus berseru kepada Tuhan. Kita nggak bisa hadapi kehidupan ini sendiri. Mungkin saja kita bisa saling mendukung dalam keluarga suami istri, itu juga harus saling mendukung, saudara. Tetapi kuncinya kita harus dikuatkan atau difilter hatinya dengan firman Tuhan. Karena banyak juga perpecahan atau perselisihan terjadi oleh karena nggak bisa mengelola hati. Benar nggak? Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Ketika suami atau istri nggak bisa mengelola hatinya dengan baik, akan mudah sekali rentan terkena perselisihan. Tetapi ketika hati ini dikelola dengan baik, ya, dikelola dengan baik, ini hubungan suami istri juga akan bisa tetap terjalin dengan baik, gitu ya, karena ada kasih Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang kedua, berseru kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tunduk pada kedaulatan Tuhan. Orang yang tidak bisa kelola hati mungkin saja dia nggak mau tunduk sama didikan Tuhan. Seseorang yang tidak mau dididik adalah seorang yang tinggi hati, dan Allah tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, Tuhan gak suka orang yang dikatakan tinggi hati. Ya. Kita harus berusaha, tetapi Tuhan gak suka dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tetapi dikatakan ini bisa juga dibuktikan. Tadi kenapa ada ayat, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Zaman akhir ini juga banyak orang yang berontak juga terhadap orang tua. Oleh sebab itu, ini menjadi perhatian kita. Untuk jemaat GBS Kalvari, mari kita terus menempatkan firman Tuhan atau Tuhan itu dalam hati kita. Kasih kepada Tuhan yang terutama. Sehingga ketika hati kita udah mulai, aduh nih galau, gak beres nih, udah ada emosi nih gitu. Ingat bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Sehingga ketika kasih itu ada tinggal dalam kehidupan kita,
kita akan punya belas kasihan kepada yang lain. Dan kita juga terutama ya untuk keluarga, kita bisa hormat sama orang tua kita. Ya. Kita pokoknya bisa saling di dalam keluarga itu saling mengasihi, nggak cuek-cuekan gitu ya. Tapi harus mau rendah hati. Ya. Banyak juga tokoh-tokoh yang lain, kalau saya ungkapkan di sini akan tidak cukup waktunya. Tapi saudara, ketika saudara membaca firman, menggali firman, tangkap pesan Tuhan apa yang Tuhan sampaikan buat saudara untuk saudara lakukan, sehingga firman Tuhan itu bisa berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Contoh aja beberapa hal. Marta ya. Marta dikatakan ketika Tuhan Yesus mengunjungi dia sama Maria, Marta kan sibuk di dapur. Udah mulai galau tuh hatinya, sehingga terucapkan dalam perkataannya, aduh suruh dong Maria bantuin saya. Kesal hatinya. Mungkin dia sebel melihat adiknya kok enak-enakan ya duduk. Tetapi Tuhan katakan, kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Tapi yang Maria lakukan itu sudah yang terbaik. Ya, bukan berarti ngejamu Tuhan Yesus nggak boleh. Tetapi kadang kita disibukkan oleh perkara-perkara dunia ini sehingga kita lupa untuk datang di bawah kaki Tuhan Yesus, merendahkan diri. Udah terlalu capek dengan pekerjaan kita, dengan masalah kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Sekedar mungkin kita berdoa, tetapi dalam hal ini benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hati, merendahkan diri. Mungkin kita sambil menangis, Tuhan, Engkau andalanku. Yang seperti itu mungkin Tuhan itu yang pengen Tuhan mau. Jadi nggak hanya aku udah berdoa kok, aku udah baca firman kok gitu. Tapi hati, sekali lagi hati kita ini harus terus difilter sama firman Tuhan, sehingga yang tadinya hatinya keras, hatinya yang penuh kerak-kerak, hati yang kotor itu dibersihkan oleh firman Tuhan tadi kan di dalam Mazmur 119. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih. Ini hatinya harus dibereskan, saudara. Nggak boleh lagi ada kerak-kerak dosa yang menempel, ya, keakuan, ketinggian hati gitu, sehingga membuat kuasa Tuhan itu sulit bekerja di dalam kehidupannya. Semua pakai logika. Tetapi biarlah pagi hari ini Tuhan memberikan hikmat buat kita semua untuk kita bisa menangkap firman Tuhan dan kita harus berbuat. Katakan itu tiap hari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan jaga hatiku supaya hatiku ini terus memancarkan kehidupan, bukan kematian buat banyak orang, tetapi kehidupan. Sehingga ketika aku bertemu dengan banyak orang, ketika aku berkomunikasi dengan pasanganku, semuanya menimbulkan belas kasihan, semuanya menimbulkan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Di firman Tuhan juga dikatakan hati yang gembira adalah obat. Semuanya berakar dari hati, saudara. Itu akan terpancar dari kehidupan. Ucapan kita, sikap kita, semuanya berasal kembali dari hati kita yang tetap terjaga. Jaga hati kita ya. Kemudian ada lagi Esther. Esther ketika hatinya galau, bangsa Yahudi mau ditumpas, dia berseru kepada Tuhan. Doa puasa. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Ketika saudara menghadapi kesesakan kehidupan ini, mau nyari pertolongan kemana? Kadang-kadang kita mikir, mau nyari pertolongan ke situ, ke sana, dapat pertolongan mungkin yang Bapak Gembala bilang ya waktu itu, ditolong sekali dua kali, selanjutnya nggak bisa menolong terus-menerus. Tetapi andalan kita harus kepada Tuhan dikatakan. Zaman akhir ini saudara harus siap. Yang dikatakan ada banyak goncangan-goncangan. Ya, saya seperti diingatkan sama Roh Kudus bahwa harus siap menghadapi goncangan. Ya. Tetapi biarlah itu tidak membuat kita jadi takut. Amen. Ya, tidak kehilangan damai sejahtera, kembali kepada Tuhan. Bahwa damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia ini. Larinya sama Tuhan, saudara, berseru kepada Tuhan. Ya. Untuk masalah berkat, saudara, ya yang saya katakan, tiap orang mau untuk diberkati, tetapi jangan cari itu dulu, saudara. Cari kerajaannya, cari Tuhan dengan segenap hati, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Amin. Ya. Kuncinya saya akan simpulkan, jaga hati ini dengan firman, dan kita harus terus berseru kepada Tuhan dan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ketika hati ini mulai bergumul sama Tuhan, nggak kayak begini, kita kan suka gitu ya, berdebat di hati ini. Kayaknya gini nih gitu. Tunduk aja sama firman Tuhan. Ya harus membaca firman Tuhan, kalau nggak kan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tunduk aja sama Allah dan katakan, Tuhan aku mau nurut sama Engkau, gitu aja ya.
tetap melekat pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Justru di saat posisi saudara sedang naik, saudara jangan tinggalkan Tuhan. Amen. Ketika saudara sedang jatuh sekalipun, jangan tinggalkan Yes. Tuhan. Semua kembali kepada hati kita, ya. Biar kita memanage hati kita ini. Ketika pikiran kita udah berontak nih ya, hati kita udah gak nyaman, cari Tuhan, gitu kan. Cari Tuhan aja, berseru kepada Tuhan, tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kau Tuhan tempat perlindunganku, ku bertahan hanya ku percaya, dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah sayapmu.
bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami pada hari Minggu yang penuh dengan berkat, hari Minggu yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu katakan, biarlah seluruh jemaat Kalvari boleh penuh dengan firman Tuhan. Kami boleh selalu berseru kepada Tuhan Yesus dan taat kepada kedaulatan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami akan melihat the goodness of God, semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami akan menyaksikan kepada banyak orang bahwa Yesus yang kami sembah Allah adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dan mereka semua yang di sekeliling kami, keluarga kami, kenalan kami, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan kepada kami urapan Tuhan Yesus, supaya ketika kami keluar dari gereja ini, kami bisa menjadi garam dan terang buat sekitar kami Bapa. Dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan Yesus melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang sudah berikan buat kami Tuhan Yesus. Untuk nafas kehidupan, untuk setiap makanan yang bisa kami nikmati setiap hari Tuhan Yesus. Terutama untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berterima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami berterima kasih untuk semua pemulihan dalam keuangan, dalam pekerjaan dan keluarga. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami akan terus, jemaat GBS Kalvari akan terus melihat semua kebaikan Tuhan terjadi. Dan kami bisa melihat juga gereja yang akan bertumbuh. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak keluarga boleh diselamatkan, dipulihkan, dan mereka boleh tunduk kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Kalvari yang belum bisa hadir. Masih ada separuh lebih jemaat yang belum bisa hadir di ibadah Minggu Tuhan Yesus. Tapi kami berdoa dari tempat itu Tuhan Yesus, biar dari minggu-minggu selanjutnya mereka tidak terhalang oleh sakit penyakit, mereka tidak terhalang oleh kegiatan mereka tidak terhalang oleh semua aktivitas mereka, tapi mereka boleh Tuhan Yesus menghormati hari-hari Sabat Tuhan, dan mereka semua boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujian nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudara, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.